Inilah Mbah Guco, tokoh penyangga tradisi Jawa di kota Probolinggo. Nama aslinya Guco Bambang Supriyono Suronoto. Ia merupakan keturunan almarhum Tumenggung Kartowijoyo. Mbah Guco ialah orang tua Yuyun Widowati, pendiri Sanggar Mardi Budoyo yang bermarkas di Jalan Juanda, kota Probolinggo. Usia Mbah Guco saat ini menginjak 75 tahun. Mbah Guco lahir di Madiun tahun 1950-an. Sejak kecil ia sudah tak asing dengan yang namanya kesenian, tradisi, dan kebudayaan Jawa. Jumat sore 13 Mei 2022, Mbah Guco berbagi cerita pada Tada Today TV. Saat itu Mbah Guco mengenakan baju yang menjadi pakaiannya kala menjalankan tradisi Jawa. Pin yang ada di bajunya disematkan oleh keluarga Keraton Yogyakarta. Mbah Guco sebenarnya besar di Ponorogo. Kota reok itu menjadi tempatnya mempelajari tradisi dan kebudayaan Jawa. Setelah umur 8 tahun, ia kembali ke kota Probolinggo untuk meneruskan apa yang sudah ia pelajari. Mbah Guco menempuh jenjang SMA di Sekolah Kerajinan Negeri Kota Probolinggo. Namun sekolah itu kini sudah tak lagi berdiri. Baginya saat masih belia tak ada hari tanpa berkesenian. Ibunya dan mbahnya merupakan pelaku wayang orang. Ia menyebutnya Werdi Penny, yaitu wayang yang melakunya adalah para wanita. Sedangkan Mbah Guco menjadi orang yang menggiringnya atau menabuh gamelan saat wayang orang ditampilkan. Menjadi penerus tradisi bukanlah hal yang mudah bagi Mbah Guco. Ia pun dipercaya untuk menjaga peninggalan-peninggalan dari leluhurnya, seperti tombak, keris, dan payung agung songsong. Tentang usia benda-benda peninggalan itu, Mbah Guco tidak bisa memastikannya. Ia memperkirakan sudah ada bahkan sejak masa kerajaan atau sebelum penjajahan. Namun hingga saat ini peninggalan itu tetap dipakai saat tradisi seperti larung sesaji di Grebeg Suro. Mbak lahir di sini? Lahir di Madiun, besar di Ponorogo. Umur 8 tahun saya pulang ke sini. Oh, di sini di Probolinggo rumahnya siapa berarti? Ini rumah mbak saya ini. Oh, rumah mbak. Oh. Mbak bapak di sini. Kalau di Madiun rumahnya siapa? Oh, pengungsian tuh lahir di sana. Oh, gitu. Okay. Lahir di Magetan terus diambil orang Ponorogo saya. Berarti belajar kesenian juga dari Ponorogo ya? Enggak di sini. Oh, di sini sudah. Iya. Ponorogo itu diberi reok itu kejadian reok ya. Saya sudah tua biar anak saya Yuyun ajari sudah. Berarti Mbak Yuyun juga belajar ke Baku? Iya. Nah, ada alasan tersendiri nggak Mbak? Kenapa Mbak sampai saat ini masih mau melestarikan budaya kesenian? Tinggalan leluhur itu apa? Peninggalan leluhur. Oke ya diterus nih. Ya saya teruskan juga. Kalau mampu ya saya teruskan. Iya betul. Biar lestari juga. Apa itu saya teruskan terus. Di samping berkecimpung sejak kecil di kesenian, Mbah Guco dulu bekerja sebagai pegawai di pemerintahan kota Probolinggo. Ia pensiun di tahun 1991. Sejak saat itu, hidupnya kembali didedikasikan pada kesenian dan tradisi Jawa. Ia menikah dengan seorang wanita yang juga asli kota Probolinggo. Hasil pernikahannya, Mbah Guco dikaruniai seorang anak perempuan yang kini menjadi pendiri Sanggar Mardi Budoyo, Yuyun Widowati. Ia masih ingat saat para leluhurnya mengatakan, "Iki diterusne," yang artinya ini diteruskan. Maksudnya, Mbah Guco diminta oleh para leluhurnya untuk meneruskan adat dan tradisi etnis Jawa. Omongan dan perintah dari leluhurnya inilah yang menjadi alasan Mbah Guco untuk tetap melestarikannya. Lalu main lagi di tahun 3 tahun kemudian atau? Mbak menikah tahun berapa? Tuh. Masih ingat? Berapa? Nah, Yuyun ini tahun. Oh, Yuyun lahir tahun 70. Saya detek itu ya 63 lupa saya tahun berapa.
Ia mengenang tahun-tahun sulit saat berkesenian, salah satunya di tahun 1965. Tahun itu merupakan tahun di mana pemerintah menghentikan kegiatan masyarakat yang berbau PKI. Seperti kesenian, Mbah Guco berhenti bermain gamelan karena larangan pemerintah. Sampai 3 tahun kemudian ia kembali bermain gamelan karena sudah tak lagi dilarang. Tahun 2020 juga menjadi tahun tersulit baginya. Pasalnya, tradisi seperti grebek suro tak bisa diadakan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi. Harapannya tradisi dan kebudayaan bisa terus lestari. Ia sangat bersyukur ada anak-anak yang mau belajar di Sanggar Mardi Burdoyo, sehingga cita-citanya untuk melestarikan kesenian bisa terpenuhi. Gamelan ini stok itu berhenti sudah 65 itu tidak ada kesenian apa-apa. Berhenti terus datang saya tuh adakan lagi ya kayak sekarang berhenti itu. Oh, tahun 65 pernah berhenti, Mbak? Iya, tidak ada kegiatan. Kenapa itu, Mbak? Tidak tahu, katanya PKI gitu katanya dulu. Oh, iya. Ya, udah gamelan itu haram apa dulu. Oke. Berarti tapi Mbak tetap main pada saat tahun 65 itu? Berhenti, tidak main. Berhenti juga? Iya, tidak main tidak. Lalu main lagi di 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian? 68, Iya. 69 main lagi dah. Oh, 4 tahun kemudian. Gamelan itu ya. Gamelan. Zaman Golkar 72 itu sudah zaman Golkar dulu sudah main saya. Sudah main. Tahun ini 72 saya waktu itu kan. Mungkin ada ini Mbak, ada harapan-harapan untuk kesenian, tradisi-tradisi para leluhur. Nah, ada harapan saya supaya tetap maju. Maka saya belajar anak kecil-kecil itu SD terus sampai yang SMP ada. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.